Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya. Kalian tahu nggak sih bahwasanya hutan itu mempunyai peran yang besar dalam melawan perubahan iklim? Pada kesempatan kali ini, kelompok kami akan memaparkan mengenai optimalisasi fungsi hutan untuk mendukung tujuan ke-13 SDGs. Sebelum itu, perkenankanlah kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Bunga Indah Cahyani dengan NIM B1A123132. Saya Hawani Firdaningrum dengan NIM B1A123149. Saya Nikita Aula Putri dengan NIM B1A123144. Saya Ananda Larasati dengan NIM B1A123164. Yuk simak penjelasan dari kami. Hutan menjadi elemen penting bagi sistem kehidupan di bumi ini. Hutan fungsinya tidak hanya terbatas pada penyedia sumber daya alam saja, tetapi juga sebagai penyerap karbon, pengatur iklim, serta pelindung dari bencana lingkungan. Di Indonesia sendiri, Kalimantan mempunyai kawasan hutan tropis terbesar yang fungsinya bukan hanya untuk lingkungan lokal saja, tetapi juga berdampak besar bagi iklim global. Maka dengan itu, dengan menjaga kelestarian hutan Kalimantan sama dengan menjaga kestabilan bumi secara menyeluruh. Apa yang sudah disampaikan sebelumnya dapat menunjukkan bahwa hutan memiliki peran yang sangat penting dalam menjaga iklim. Namun, pada saat ini kita juga menghadapi tantangan besar, yaitu perubahan iklim. Fenomena ini dapat berdampak terhadap cuaca ekstrim, banjir, kekeringan, dan juga naiknya permukaan laut. Nah, melalui SDGs ke-13, yaitu Climate Action, dunia sepakat untuk melakukan aksi nyata dalam menghadapi krisis ini. Nah, disinilah hutan memiliki posisi strategis. Ia menjadi upaya alami dalam menyerap emisi karbon dan juga menekankan pemanasan global. Sayangnya, meskipun kita sadar akan pentingnya hutan, pembangunan yang dipergunakan untuk kepentingan nasional menjadi ancaman tersendiri bagi kelestarian lingkungan. Salah satu contoh yang bisa kita lihat yaitu proyek pembangunan Ibu Kota Nusantara yang dari Jakarta akan dipindahkan ke Kalimantan Timur. Pembangunan ini memang memiliki tujuan yang mulia, yaitu untuk pemerataan pembangunan. Namun jika tidak memperhatikan prinsip lingkungan, maka dampaknya bisa sangat besar bagi keberlanjutan hutan tropis yang ada. Karena hal itu, menjaga hutan tidak bisa hanya dijadikan wacana. Hutan Kalimantan juga dijadikan ruang hidup bagi masyarakat adat yang telah lama bergantung pada sumber daya alamnya. Pelibatan mereka dalam pengelolaan hutan tidak hanya sekedar sebagai partisipatif, tapi juga sebagai cara untuk menjaga kearifan lokal yang telah terbukti mampu menjaga kelestarian hutan secara turun-temurun. Jika kita ingin menjaga keberlangsungan fungsi hutan di tengah pembangunan, maka dengan itu diperlukan strategi optimalisasi mutlak, yang mana FAO telah mengusulkan 3 langkah utama. Yang pertama, menghentikan deforestasi. Yang kedua, memulihkan lahan yang rusak. Dan yang ketiga, menerapkan pengelolaan fungsi hutan yang berkelanjutan. Langkah-langkah ini menjadi fondasi untuk membangun keseimbangan antara pelestarian dan pembangunan. Namun, pelaksanaan strategi ini masih sering terhambat karena penegakan hukum yang lemah. Meskipun sudah ada pelindungan hukum seperti Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 yang mengatur tentang pengelolaan dan pelindungan lingkungan hidup, nyatanya di luar sana masih banyak terjadi penebangan liar, alih fungsi lahan yang semakin tidak terkendali. Nah, tanpa adanya komitmen kuat dari para penegak hukum dan juga pengawasan yang konsisten, upaya pelestarian ini hanya akan menjadi dokumen tanpa makna. Tak hanya itu, amanat konstitusi yang terdapat dalam pasal 33 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945 harus menjadi pedoman utama. Pembangunan harus membawa kemakmuran bagi rakyat, tetapi juga tidak mengorbankan sumber daya alam yang tak tergantikan. Untuk mewujudkan hal itu, dibutuhkan sinergi dari semua pihak, baik pemerintahan, sektor swasta, maupun masyarakat sipil. Kebijakan tata kelola yang partisipatif mampu membuka ruang kolaboratif yang lebih adil dan berkelanjutan. Restorasi hutan dan pemantauan ekosistem harus dilakukan secara konsisten agar hasilnya dapat dinikmati dalam jangka panjang. Selain kebijakan, aksi nyata di lapangan juga sangat penting.
Salah satunya dengan mendorong reboisasi serta restorasi kawasan hutan dan juga menerapkan pemanfaatan teknologi seperti pemanfaatan satelit untuk menjaga kawasan hutan dari kerusakan yang lebih lanjut dan juga sekaligus memperkuat data dan transparansi. Mengedukasi masyarakat juga menjadi bagian penting. Kesadaran publik akan pentingnya nilai hutan harus ditingkatkan, bisa melalui sekolah-sekolah, kampanye lingkungan. Jika masyarakat sudah sadar betapa pentingnya menjaga hutan, maka upaya pelestarian ini akan menjadi gerakan bersama, tidak hanya semata-mata sebagai program pemerintah. Hutan juga memiliki potensi ekonomi yang besar jika dikelola secara lestari. Ekowisata, hasil hutan non-kayu, dan produk lokal yang berbasis alam bisa menjadi sumber pendapatan yang baru. Dengan pendekatan ini, pelestarian tidak hanya menjadi kewajiban ekologis, tapi juga peluang untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat. Sebagai penutup, pembangunan dan pelestarian seharusnya tidak dijadikan pertentangan, namun digabungkan dalam visi keberlanjutan. Jika semua pihak bersinergi, maka hutan Kalimantan tidak hanya menjadi paru-paru dunia, namun itu juga dapat menjadi simbol kemenangan Indonesia dalam membangun tanpa merusak. Mari kita jaga hutan demi masa depan yang lestari. Sekian video dari kelompok kami akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.